Saya banyak mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana caranya untuk bisa bekerja ataupun tinggal di Australia. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali saya dapatkan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut saya, ada beberapa jenis visa, namun kondisi dan caranya berbeda-beda. Saya sebutkan paling gampang adalah sebenarnya WHV, Work and Holiday Visa. Kemudian ada Student Visa, visa pelajar, bila Anda serius untuk sekolah di sini. Ketiga namanya Skill Visa, keterampilan khusus yang Anda miliki yang dibutuhkan oleh Australia. Kemudian ada Training Visa. Ini seringkali digunakan sebagai janji bagi orang-orang di Indonesia untuk mengatakan bahwa ada kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu persis mengenai kerjasama, namun menurut saya banyak sekali kemudian itu digunakan untuk menipu. Visa lainnya adalah visa partner. Misalnya Anda memiliki pasangan orang Australia, Anda bisa datang ke sini. Dan kemudian visa bisnis. Ini memerlukan dana yang besar dan Anda harus memiliki sebuah bisnis di sini untuk bisa mendapatkan status untuk tinggal permanen nantinya. Halo, nama saya Sastra Wijaya dan Anda sudah tahu saya dalam beberapa bulan terakhir aktif memberikan berbagai informasi di berbagai channel media sosial di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan Threads. Hari ini saya akan kembali memberikan informasi yang agak mendasar mengenai bagaimana caranya orang bisa ke Australia, baik bekerja ataupun sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya polos dengan lugu bertanya, berapa biaya yang saya perlukan untuk bisa ke Australia? Saya perlu kerja di Australia, bagaimana caranya? Menurut saya hal itu gampang-gampang susah. Artinya Australia memiliki berbagai syarat untuk menerima migran dari luar negeri. Tidak semua orang bisa datang kecuali Anda memiliki berbagai syarat tertentu. Jadi, mana yang paling gampang bagi orang Indonesia untuk datang? Kalau menurut saya, yang pertama adalah Work and Holiday Visa. Itu paling gampang dalam arti persyaratannya jelas, kuota yang diberikan kepada Indonesia jelas, lebih dari 4.600 per tahun 2023, dan mereka yang boleh mendaftar adalah antara usia 18 sampai 30 tahun. Dananya pun tidak begitu besar, katakan dibandingkan yang lain. Kedua adalah visa student, visa pelajar. Bila Anda ingin belajar serius di sini dan ketika belajar tersebut sambil bekerja. Namun syaratnya dibandingkan WHV lebih besar. Artinya dana yang harus Anda miliki untuk membayar uang sekolah misalnya, jumlahnya bisa ratusan juta rupiah setiap tahun, dan juga biaya hidup yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah Australia, Anda harus memiliki dana 25.000 dolar Australia atau sekitar paling tidak 250 juta rupiah. Dan juga kemampuan bahasa Inggris Anda untuk visa student lebih tinggi syaratnya dibandingkan kalau Anda datang dengan VHV. Syarat IELTS WHV adalah 4,5, sementara untuk S1 untuk sekolah syarat IELTS-nya adalah 6. Visa berikutnya adalah Skill Visa, Skill Independent. Ini Anda tidak harus bekerja di Australia, dalam arti harus mendapatkan kerja terlebih dahulu, namun Anda boleh pindah kalau Anda memiliki persyaratan seperti kemampuan bahasa Inggris yang bagus, pekerjaan ataupun pengalaman kerja sebelumnya, dan kerjaan-kerjaan tersebut dibutuhkan di Australia saat ini. Anda bisa mengajukan lamaran agar diterima langsung menjadi permanent resident ataupun barangkali tinggal di daerah regional. Saya melakukan hal yang sama lewat Skill Independent Visa ini di tahun 2010 ketika saya datang di Australia. Ketika itu, poin yang saya miliki belum cukup untuk langsung mendapatkan permanent resident. Namun, di negara bagian Australia Selatan mau mensponsori saya untuk tinggal di sana selama 2 tahun dan bekerja penuh selama setahun sebelum saya kemudian bisa mengajukan untuk menjadi permanent resident. Itulah yang saya lakukan. Jadi saya berhasil mendapatkan status sebagai penduduk tetap Australia setelah tinggal terlebih dahulu di sini selama 2 tahun dan bekerja penuh selama 1 tahun. Peluang untuk mendapatkan skill independent visa itu menurut saya sangat terbuka bila Anda memiliki pekerjaan-pekerjaan
di bidang-bidang yang dibutuhkan di Australia, misalnya di bidang kesehatan, pertambangan, di bidang-bidang yang memiliki memang keterampilan yang tinggi, tetapi tidak untuk keterampilan-keterampilan sederhana seperti misalnya bekerja di ladang perkebunan. Mereka tidak akan mau memberikan visa ataupun status tinggal permanen untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Visa lainnya adalah partner visa. Ini juga salah satu kemungkinan bagi Anda untuk tinggal di Australia. Jadi kalau Anda memiliki pasangan, misalnya orang Australia yang sudah jadi warga negara ataupun jadi permanent resident, dan kemudian Anda menikah ataupun memiliki hubungan pribadi yang bisa dianggap permanen ataupun bisa meyakinkan kepada pemerintah Australia bahwa Anda serius dengan hubungan tersebut, kemudian Anda bisa mengajukan untuk bisa tinggal di Australia. Yang lainnya adalah visa bisnis. Kalau yang lain memiliki batas misalnya usia, visa bisnis tergantung pada kemampuan pendanaan yang Anda miliki. Jadi Anda bisa membeli sebuah bisnis di sini dengan harga tertentu. Saya tidak tahu persis sekarang harganya berapa. Saya dengar dahulu berkisar antara 3 miliar, sekarang ada yang mengatakan sampai 7-8 miliar rupiah bisnis tersebut. Dan kemudian Anda kelola selama 1 atau 2 tahun dengan offset tertentu. Setelah offset tertentu itu dicapai, kemudian Anda bisa mengajukan untuk menjadi status permanent resident di Australia. Itu tadi beberapa contoh visa yang mungkin dimiliki untuk bisa tinggal di Australia. Jadi tidak sederhana bahwa saya mau ke Australia, saya mau ingin bekerja, berapa biayanya, tolong saya dibantu untuk mengurus visa, dan saya bisa langsung datang ke sini. Yang saya masukkan dengan tidak mudah adalah semua ada prosedurnya, dan jelas bahwa Australia menghendaki mereka yang datang itu memiliki sesuatu yang bisa disumbangkan bagi kepentingan Australia. Tidak sekedar bahwa kalau Anda mau datang, mereka akan menerima. Karena mereka juga memiliki kebijakan tersendiri. Jadi itu pembahasan yang bisa saya sampaikan sekarang ini, bahwa Anda kalau ingin bekerja ataupun pindah ke Australia, Anda harus memiliki berbagai syarat yang diperlukan. Mulai dari work and holiday, student, skill, partner, bisnis, juga training. Jadi berbagai hal tersebut memiliki juga kriteria yang berbeda dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang berbeda, tingkat kemampuan pendanaan yang berbeda, dan juga tingkat keterampilan yang berbeda. Mudah-mudahan penjelasan ini berguna bagi kita semua. Saya Sastra Wijaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.